Publish What You Pay Indonesia mempersembahkan podcast Lantai 2. Transisi energi itu beyond mobil listrik sebenarnya. Maksudnya tidak hanya itu tidak sebetulnya, hanya mobil tapi ini listrik. salah satu contoh. Ini menarik banget karena podcast sebelumnya kita ngomongin transisi energi juga, dan sama narasumbernya tuh bilang kalau misalnya masyarakat itu masih pikirannya itu kalau misalnya transisi energi itu semuanya akan pakai mobil listrik, semuanya yang nol emisi. Ya betul, kita akan menuju ke net zero emission ya, tapi tidak hanya mobil listrik aja gitu ya transisi energi. Dan untuk teman-teman disabilitas juga tadi Mbak Rina udah sampaikan bahwa masih ada keterbatasan akses yang dialami oleh teman-teman disabilitas, apalagi itu soal mengakses energi. Kayak misalnya perempuan aja itu seringkali kurang mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu, apalagi perempuan disabilitas. Betul. Padahal itu perempuan itu memiliki peran penting dalam penggunaan dan pengelolaan energi, terutama aja di tingkat rumah tangga, misalnya yang mengakses kompor, yang mengakses dapur, yang menyediakan bahan bakar untuk dapur, itu kan perempuan ya dibanding laki-laki. Tapi bahasan yang nunggu api. Iya betul, apalagi yang masih pakai kayu bakar kayak gitu ya. Dan pembahasan transisi energi ini perlu masuk ke situ gitu. Bagaimana kita menjadikan transisi energi ini berkeadilan. Nah, aku mau tanya, kalau menurut Mbak Rina, berkeadilan itu seperti apa? Berkeadilan itu tidak harus sama, tapi akomodatif gitu ya. Artinya gini, tadi aku udah bilang di awal ya, kalau perempuan disabilitas dengan perempuan non disabilitas saja itu garis startnya udah beda gitu. Mereka jauh di depan, kita di belakang. Nah, kalau kita mau berpikir sesuatu yang berkeadilan, dibenahin dulu nih garis startnya. Baru kita bisa ngomong tentang keadilan gitu ya. Kalau ya contohnya itu tadi ya, extra cost of disability, perempuan disabilitas juga harus dipikirkan bagaimana cara mengatasinya, karena perempuan dengan tanpa disabilitas nggak punya nih extra cost of disability yang kita alami gitu ya. Lalu hambatan-hambatan lingkungan ya, aksesibilitas, lalu juga reasonable accommodation, itu juga harus dibenahi dulu. Jadi kita garis startnya tuh sama, baru kita bisa ngomong tentang keadilan. Sebelum itu sama, ya tingkat partisipasi kita jadi rendah, mau kontribusi juga susah, lalu kita terinformasikan juga tidak gitu ya. Semuanya serba nggak adil akhirnya gitu ya. Jadi yang diperbaiki adalah garis startnya gitu ya. Maksudnya dari mana kita memulai transisi energi itu dan bagaimana kita melibatkan semua orang itu pada garis start yang sama, baru kita bisa ngomongin soal berkeadilan. Betul, artinya kalau memang ada kebijakan, ya kebijakan untuk penyandang disabilitas itu atau perempuan disabilitas memang harus sebetulnya memang harus khusus. Tapi saya kadang-kadang nggak suka ya pakai istilah khusus, kesannya kita ingin dikhususkan, dispesialkan gitu ya. Dispesialkan. Maksudnya gini, itu nggak bisa dihindari bahwa kita tuh punya kebutuhan yang beda, ada kebutuhan yang spesifik yang memang itu harus dipenuhi dulu kalau kita mau ngomong masalah keadilan gitu ya. Jadi kita juga kan beragam nih, perempuan dengan disabilitas tuh ragamnya macam-macam, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang disabilitas fisik, mental juga ada perkembangan. Betul. Yang mental psikososial, ada yang intelektual, semua itu punya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau misalnya ya kayak aku bilang tadi, ada program prioritas, itu wajar gitu loh. Bukan sesuatu yang kita pengen didahulukan, tapi kalau ingin yang namanya setara, memang ada hal-hal yang diprioritaskan, lalu ada hal-hal yang cost-nya harus ditambah sebagai bagian dari universal design gitu, bukan bagian yang terpisah. Oke, menarik soal universal design ini karena ngomong-ngomong apa sih tuh Mbak universal design ini? Mungkin ada yang belum tahu nih pendengar kita gitu. Karena tadi obrolan kita sebelum podcast itu kita ngobrolin soal universal design gitu. Dan ternyata banyak orang yang belum tahu gitu. Jadi Mbak Rina jelaskanlah itu universal design. Ya, saya agak sulit ya kalau menjelaskan universal design karena saya kurang begitu. Ya, universal itu kan desain universal, artinya satu desain agar semua orang bisa masuk ke dalam desain itu ya. Termasuk yang termasuk beragam. yang orang-orang yang beragam.
Jadi yang kecenderungan sekarang ini adalah mereka berpikir bahwa kalau udah ada satu desain terus dibilang ini bisa buat semua gitu ya, itu udah beres gitu. Tapi mereka nggak pernah ada misalnya audit gitu dengan kelompok-kelompok yang beragam. Nah, pada saat satu kelompok ragam warganya yang tidak bisa mengakses desain itu, berarti dia tidak universal design. Ada yang tertinggal gitu ya. Contoh, kalau gedung aja, contoh kecilnya ya, gedung gitu kan. Ini buat semua gitu ya. Gedung ini buat semua, nggak ada kok, kita nggak mendiskriminasi gitu ya. Semua boleh masuk, tapi ternyata di depannya ada tangga-tangga. Siapa yang tertinggal? Iya, disabilitas fisik. Aku bisa disabilitas. jawab. Jadi aku juga ini ya guys, belajar soal disabilitas itu penting banget, dan belajar soal menghandle orang dengan disabilitas itu penting juga buat kalian pelajari kalau nanti misalnya kalian ada kesempatan. Tapi aku mau nanya nih sama Mbak Rina, kalau proses transisi energi yang sekarang di Indonesia, apakah itu sudah bisa dibilang universal design atau belum? Belum. Ataukah masih jauh, atau skalanya sampai mana? Masih jauh. Mohon maaf gitu ya. Masih jauh ya. Iya, gak apa-apa, kita ini aja, kita honest. Podcast ini true, honest, suara dari orang yang terdampak langsung ya. Apalagi teman-teman disabilitas adalah orang di sebenarnya garda terdepan juga yang terkena kalau misalnya ada kebijakan atau produk transisi energi yang tidak berkeadilan gitu ya. Teman-teman disabilitas ini mau ditaruh di mana gitu. Betul, karena gini ya, contohnya aja masyarakat adat. Jadi disabilitas sudah ada di mana-mana ya, mau itu di kota, di desa, di pegunungan, di pesisir gitu ya. Termasuk masyarakat adat juga pasti ada penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini kan punya hambatan, terutama hambatan sikap ya, di mana dianggap mereka tidak tidak kondisi yang salah kadang-kadang ya, atau mereka selalu butuh bantuan, sehingga mereka itu paling banyak ada di rumah seringnya, apalagi kalau udah perempuan. Sehingga itu tadi ya, kalau misalnya masih menggunakan kalau yang terdekat tadi kita contohkan kan kompor-kompor yang lama yang masih pakai kayu bakar gitu, itu mereka yang biasanya memang ditugaskan untuk kerja-kerja itu. Jadi sedangkan kegiatan-kegiatan kayak pendidikan, bekerja itu jauh gitu loh. Nah, sehingga pada saat mereka harus mencari bahan bakar, misalnya kayu ke hutan gitu ya, itu kan ada waktu yang terbuang. Dan pada saat dia menunggu api pun ada emisi yang dia karbon-karbon yang dia hirup lebih banyak daripada anggota keluarga lainnya. Kalau itu ditransisikan menjadi energi terbarukan, ada sebetulnya kebermanfaatannya itu adalah tidak hanya mengurangi dampak karbon yang terhirup oleh dia, tapi juga dia jadi punya lebih banyak waktu. Yang tadinya waktunya digunakan untuk mencari bahan bakar, itu kan bisa digunakan untuk pendidikan, bekerja gitu ya, mungkin UMKM gitu ya. Jadi ada banyak waktu yang bisa dilakukan. Jadi harus kayak apa ya, holistik gitu ya. Jangan cuman ya masalah kompornya aja, tapi social impact-nya juga harus dipikirkan. Wah, keren banget sih jawabannya. Jadi ya mohon maaf ya, sorry to say kalau proses transisi berkeadilan kita masih jauh dari universal design dan inklusif gitu ya, dan itu yang harus menjadi catatan para stakeholder, para pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin CSO juga untuk melibatkan teman-teman disabilitas juga ya. Libatkanlah teman-teman disabilitas, ajaklah mereka dalam pengambilan keputusan, proses perencanaan dan proses-proses lainnya gitu ya, karena perspektif teman-teman disabilitas itu ya teman-teman disabilitas yang punya gitu. Jadi nggak bisa kita yang non disabilitas mengklaim atau mengakui, dan itu sering terjadi kan Mbak Rina? Sering terjadi gitu. Hanya melibatkan, misalnya hanya mengundang saja, tapi mengklaimnya sudah melibatkan sejauh ini misalnya. Itu yang tidak boleh kita lakukan, karena kita harus menghormati prinsip-prinsip disabilitas yang dipunyai oleh teman-teman gitu. Dan itulah pentingnya kita melibatkan disabilitas itu to some extent ya, sebenarnya untuk kebaikan kita juga gitu, untuk kebijakan ini supaya lebih bisa
ya itu tadi merata ya, mengakses ke semua yang termasuk yang beragam dan punya kebutuhan khusus. Betul. Terus kalau misalnya tadi kita udah ngomongin kesulitan-kesulitan nih Mbak Rina, kira-kira ada nggak sih peluang buat teman-teman disabilitas dalam misalnya ikutan maju nih dalam proses transisi energi di Indonesia gitu? Peluangnya ada nggak sih? Chance-nya tuh sejauh mana gitu? Ya ada banget sebetulnya pada setiap gini ya. Sebetulnya kan ada proses-proses pada saat ada transisi energi itu berlangsung, mulai dari research, ya, pendesainan, perancangan, perencanaan, lalu implementasi, lalu monitoring, evaluasi gitu ya. Itu sebetulnya di tiap tahapan itu harusnya tidak ada yang terlewat gitu loh. Termasuk perempuan penyandang disabilitas bisa berkontribusi di situ. Gimana bisa orang yang tidak menyandang disabilitas, tidak pernah mengalami disabilitas gitu ya, merancang sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita ke depannya gitu loh. Itu kan hal-hal yang sebetulnya simple, pemikiran seperti ini. Cuman masalahnya juga pada saat pelibatan itu terjadi harus dibarengi dengan pelibatan yang bermakna. Pelibatan bermakna itu ya itu tadi ya, yang memang akomodatif gitu ya, aksesibilitasnya terpenuhi, akomodasi layaknya terpenuhi ya, extra cost of disability-nya juga diperhitungkan gitu ya. Lalu ada interseksionalitas yang kita hadapi itu juga harus dipertimbangkan. Jadi dari segi waktu misalnya kalau teman-teman di pesisir gitu ya, itu kan mereka punya waktu kalau pagi kan lebih ke kerjaan pagi. Ya di kota juga gitu sebetulnya. Perempuan rata-rata kalau pagi itu dia lebih mengerjakan kerjaan domestik. Jadi penyesuaian waktu itu juga termasuk hal-hal yang bisa diakomodir untuk akomodasi yang layak pada saat memang pelibatan yang bermakna. Keren banget sih soal pelibatan yang bermakna, ini salah satu highlight ya dari podcast kita kali ini. Pelibatan yang bermakna pada transisi energi yang berkeadilan gitu, menuju berkeadilan ya, kita bilangnya menuju berkeadilan gitu. Dan semoga ya memang kedepannya teman-teman disabilitas jauh lebih lebih kompleks lagi dalam pelibatan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan. Itu harus ada orisinalitas dari teman-teman disabilitas itu. Jangan sampai, kalau kata kita sih jangan sampai unfaedah deh. Udah betul. Duitnya banyak keluar gitu. Ternyata unfaedah buat kita, nggak bisa juga kita akses gitu kan. Perspektifnya juga nggak dipakai gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Terus kita nanti kasih masukan dibilangnya kita protes. Nah gimana? Lah sebetulnya sih protes wajar-wajar aja ya. Kalau ibaratnya kita juga kan bayar pajak, nggak ada tuh disabilitas even yang nggak bekerja aja nggak bayar pajak tuh nggak ada. Lo mau minum juga lo bayar pajak gitu ya, mau apapun itu bayar pajak gitu. Jadi jangan bilang kita tuh nggak kontribusi ke negara. Nah pada saat uang itu digunakan tidak untuk skincare, nah itu kan harusnya berbalik ke kita gitu loh. Kok ini duitnya nggak balik? Maksudnya kalau bikin program kok gue nggak bisa akses, kan itu duit gue juga gitu kan. Kan wajar-wajar aja ya kalau kita mau mengeluarkan uang terus kita berharap misalnya burger yang datang ayam, lah kok gini sih gitu kan. Betul. Maksudnya kita sudah berkontribusi, sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara gitu ya. Protes artinya jadi ya kita wajar pengen aja. Juga. Iya benar juga sih. Terus sejauh mana sih kebutuhan teman-teman disabilitas, boleh nggak Mbak kayak diidentifikasi gitu, apa sih kebutuhannya teman-teman disabilitas dalam proses transisi energi ini? Kebutuhannya itu apa selain dilibatkan yang bermakna gitu? Kebutuhan kita adalah lebih ke aksesibilitas, KIE-nya gitu ya, lalu juga peningkatan kapasitas, karena memang ya itu tadi dari awal aku bilang ini sesuatu yang jauh gitu. Sama dengan kalau kita bicara teknologi ya, energi juga transisi energi ini juga banyak terkait dengan teknologi juga, sehingga itu makin jauh gitu ya. Udah perempuan, jauh dari kata-kata maskulin ini, apalagi disabilitas yang dianggap untuk
hal-hal yang teknologi ini tuh jauh dari dia gitu. Jadi memang ya cara pandang masyarakat juga harus dibenahi bahwa kita tuh butuh informasi ini, kita butuh penguatan kapasitas ini, dan kita juga perlu dilibatkan gitu, kayak gitu. Oke. Aku tadi sempat dengar soal dokumen Braille gitu. Jadi selama ini teman-teman disabilitas, kalau Mbak Rina kan disabilitas netra ya, selama ini tuh gimana tuh mengikuti perkembangan kebijakan soal transisi energi? Melalui aksesnya tuh bagaimana dan mempelajarinya itu gimana? Kalau aku lebih ke dokumen elektronik. Oke. Ya, jadi mengaksesnya juga dengan gadget-gadget yang ada sebetulnya juga bisa. Tapi pada saat dokumennya tidak didesain mempertimbangkan bahwa akan ada orang tanpa penglihatan ingin mengakses dokumen elektrik ini, dia tidak akan membuatnya dalam format yang accessible. Contohnya, dia akan bikin dalam format JPG atau image. Ya. Nah, itu nggak bisa dideteksi oleh screen reader. Walaupun sekarang ini udah banyak ya teknologi, aplikasi-aplikasi pembantu. Tapi kan yang namanya aksesibilitas, pada saat misalnya lu akses dokumen yang sama, gue akses dokumen yang sama, itu nggak harus ada cost tambahan atau waktu tambahan. Betul. Kalau dia kasih kita image gitu ya, itu udah pasti gue nggak bisa baca dengan kecuali screen ada reader. Alternatif teks yang mendeskripsikan gambarnya kan, kalau misalnya nggak perlu sebetulnya, karena kita punya aplikasi yang namanya screen reader. Dokumen ini harus kompatibel dengan screen reader kita, aplikasi pembaca layarnya gitu. Pada saat itu tidak kompatibel, dia tidak akan bisa baca. Nah, akhirnya gue pakai aplikasi lain, tapi kan gue jadinya ketinggalan sama lu gitu kan. Iya benar. Satu, ketinggalan. Kedua, kuota gue lebih banyak habis daripada lo. Gitu. Nah, jadi cost-nya lebih banyak ya. Di situ ketidakadilan terjadi gitu. Itu dari hal-hal yang simple ya teman-teman. Simple ya. Kalau misalnya preferensi teman-teman tunanetra itu beda-beda. Itu yang namanya reasonable accommodation. Jadi ada yang dia nyaman dengan audio misalnya. Ada yang nyaman dengan dia harus baca sendiri dengan dokumen elektrik. Ada yang nyaman dia harus pegang bukunya. Ada kan, tapi sebetulnya non disabilitas juga gitu kan. Ada orang-orang yang dia tuh nggak suka baca di laptop, nggak suka baca di HP, dia harus pegang bukunya, harus pegang kertas, ya nggak? Preferensi ya, artinya memang orang kan punya tapi kan preferensi itu akan berdampak pada kenyamanan ya seseorang, sehingga pada saat dia membacanya pun tidak ada tidak ada tambahan beban psikis. Pada saat dia sukanya kan dalam bentuk yang bisa dipegang, dalam bentuk buku gitu ya. Nah, kalau dia dikasih laptop ya bisa juga gitu. Tapi kan beban psikisnya dia lebih senang yang ini kok. Ya, itu kan juga akan berpengaruh gitu. Betul. Jadi kebutuhan itu yang mungkin nanti di pendengar podcast Lantai 2 mungkin ada orang-orang dari pemerintah ya, ada orang-orang dari CSO, dari stakeholders gitulah ya. Tolong ini diperhatikan kebutuhannya teman-teman disabilitas supaya diakomodir gitu ya. Terus kalau misalnya di hari ini nih Mbak, kondisi hari ini, sejauh mana sih teman-teman disabilitas itu udah dilibatkan, apalagi di tingkat tapak dalam proses transisi energi? Sejauh mana? Aduh, baru tahap mengundang. From 0 to 100 to 100 misalnya, dari 0 sampai 100. Sejauh mana teman-teman tuh sebenarnya udah dilibatkan? Jadi biar pendengar tuh tahu ternyata disabilitas nih memang belum dilibatkan, atau misalnya kayak gitu. Masih sekedar legitimasi ya. Jadi kita datang itu nggak dari awal, terus di setiap prosesnya itu tidak pada saat kan gini, akan ada tahapan itu pasti nggak langsung jadi gitu kan. Tapi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Dari tahapan 1 diundang, nanti mereka kumpulin nih
yang mereka tanyakan kan biasanya kebutuhannya apa sih gitu kan, dicatat-catat terus udah mereka desain sendiri gitu kan, terus implementasi nih biasanya, terus kita diundang lagi, tapi nggak apa jadinya kan udah jadi kita cuma diundang untuk launchingnya misalnya gitu kan. Jadi jumping ya, maksudnya ada proses yang bolong gitu. Ada ya proses yang bolong gitu. Betul. Dan sementara teman-teman disabilitas inginnya dilibatkan pada setiap proses. Betul. Berarti kalau di presentase berapa tuh Mbak? Berapa ya? Pelibatan teman-teman disabilitas, pelibatan yang bermakna ya kita maksudnya. Iya, yang bermakna ya. Aduh, berapa ya? Kasaran aja mungkin. Kasaran 5% paling atau 10%. Baru 5% ya, 5-10%. Oke, kita lock itu karena itu penting banget sejauh mana kita tahu teman-teman disabilitas ini dilibatkan dalam proses transisi energi. Iya. Tapi memang diundang banyak ya, Ya, diundang banyak. Tapi ketika proses pendesainan peralihan energi itu mereka mendesain sendiri atau gimana? Iya, mereka biasanya mendesain sendiri gitu ya. Terus dan mereka nggak pernah ya itu tadi terkait dengan cara pandang, mereka tidak pernah kebayang atau terpikirkan bahwa perempuan penyandang disabilitas juga bisa jadi konsultan mereka. Tapi mereka malah bisa bayar konsultan yang harganya ratusan juta misalnya, tapi tidak memikirkan perspektif disabilitas dan perempuannya gitu loh. Mereka hanya aku merinding Mbak jujur. Aku merinding. Bener banget lagi. Bener kan? Iya. Dia bisa gitu untuk yang jadi bagi mereka tuh expert itu yang akademis gitu ya. Oke, perempuan disabilitas memang banyak yang kesempatan untuk sekolahnya tuh tertinggal gitu, apalagi kan pendidikan untuk penyandang disabilitas di Indonesia juga masih belum terselenggara dengan baik gitu, walaupun memang sudah dari lama dicanangkan pendidikan for all gitu ya, education for all, pendidikan untuk semua, tapi pada prakteknya masih banyak sekali yang mereka itu tertinggal. Belum lagi perempuan yang memang disembunyikan, yang tidak harus sekolah bagi keluarga gitu kan, sehingga tapi kan pada saat mereka bisa keluar, mereka bisa berkontribusi, apalagi kalau udah aktivis ya, udah aktivis perempuan disabilitas itu harusnya udah expertnya gitu, karena gimana pun juga kayak misalnya pihak pemerintah yang tidak menyandang disabilitas nggak akan pernah tahu bagaimana seseorang itu tetap bisa berfungsi walaupun dia misalnya kehilangan penglihatannya. Hanya orang ya tunanetra yang ngerti itu gitu. Betul. Gitu, tapi nggak dianggap expert. Jadi instead of hire konsultan ratusan juta untuk mendesain transisi energi yang tidak memiliki pengalaman perspektif disabilitas, better datang ke Mbak Rina ya. Datang ke Mbak Rina, libatkan teman-temannya Mbak Rina dan komunitasnya, itu akan jauh lebih dapat perspektifnya gitu. Terus aku mau nanya, masih seputar transisi energi sih. Udah inklusif belum sih Mbak? Belum. Lagi-lagi jawabannya belum guys. Belum guys, sorry ya. Jadi untuk mengatakan inklusif itu ketika apa? Ya inklusif itu bahwa kalau no one left behind. Kalau misalnya kita mengakses informasi masih ada yang tertinggal, berarti belum inklusif. Kalau ada produk yang dikeluarkan lalu kita nggak bisa pakai, ya nggak inklusif gitu. Jadi memang entah itu pemegang kebijakan ataupun produser gitu ya, satu produk dia harus punya perspektif bahwa ini harus bisa dipakai semua orang, saya nggak mau tahu gitu. Itu baru inklusif. Kalau sampai ketahuan gitu, coba seandainya ya pemimpin kita kayak gitu, kalau sampai ketahuan ada satu orang yang nggak bisa pakai nih produk misalnya, atau nggak tercakup di kebijakan sini, kamu tanggung jawab, kayak harus digituin, harus ada begitu, itu baru inklusif. Tapi kalau nggak, selama nggak itu ya pasti akan ada yang tertinggal. Gitu. Jadi inklusif itu no one left behind, itu sebenarnya kan di SDGs juga udah ada kan Mbak. Cuman implementasinya yang perlu kita perhatikan lagi khususnya di Indonesia. Apalagi kita memperhatikan masyarakat tapak yang
dampaknya itu misalnya mereka berada dekat smelter nikel kayak gitu. Betul. Nah, yang lucunya ya itu ya pemahaman kita gitu ya, itu hanya sebatas jargon-jargon aja, inklusif, no one left behind. Tapi pada prakteknya ada yang tertinggal, itu mereka nggak mengakui gitu loh. Atau inklusif, yang lucu gini ya, tren disabilitas nih ya, yang namanya inklusif, kalau dulu belum inklusif bahasanya, yang dulu bahasanya aksesibel kan. Kalau yang namanya aksesibel kalau udah ada rem, tahu nggak rem? Iya, rem. Yang bidang miring untuk kursi Iya, roda, betul. itu berarti udah aksesibel. Padahal kan ragam disabilitas nggak cuma kursi roda doang. Betul. Nah, sekarang trennya adalah inklusif. Dia bilang nih, acara kami inklusif karena sudah menghadirkan JBI misalnya, juru bahasa isyarat. Ternyata Kan yang disabilitasnya kan nggak cuman disabilitas runggu bicara aja, tapi ada yang lain gitu. Jadi ya itu masih sepotong-sepotong pemahamannya gitu. Gitu ya. Jadi harus menyeluruh dan holistik. Betul. Terus kalau misalnya pandangannya HWDI ini sebagai Mbak Rina sebagai pegiat di HWDI untuk melihat inklusi sosial dalam transisi energi itu gimana sih, Mbak? Ya, inklusi sosial dalam transisi energi ya. Jadi memang ya itu tadi harus holistik sih, semuanya harus dipikirkan dari awal, mulai dari bagaimana distribusinya, bagaimana adaptasinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana dampaknya juga kita harus tahu semua itu gitu loh. Pada saat itu ya itu tadi pada saat tidak melibatkan kita kan akhirnya perspektif tentang gender dan disabilitasnya itu kan nggak terekam, tidak terimplementasi gitu ya. Akhirnya social inclusion-nya juga tidak akan terwujud gitu. Oke, baik. Kalau dalam prosesnya nih, karena kan kita kan juga dalam proses peralihan ke pemerintahan baru nih. Nah, selama mungkin di pemerintahan yang sebelumnya itu HWDI pernah nggak sih dilibatkan dalam proses perancangan misalnya transisi energi, misalnya di Jakarta atau di mana gitu, udah pernah belum, Mbak? Diundang ya. Diundang ya. Tapi dalam merumuskan ide, terus kemudian mengembangkan prototipe atau tidak sejauh itu. Belum sejauh itu ya. Tidak, artinya ya itu pelibatan bermaknanya masih sangat rendah. Hanya sebatas legitimasi bahwa kita sudah hadir, kita sudah ditanyakan gitu ya. Berarti guys, hadir itu bukan inklusif ya? Bukan. Hadir itu bukan inklusif. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Inklusif itu benar-benar melibatkan secara bermakna, tidak hanya mengklaim bahwa kita sudah mengundang teman-teman disabilitas, tapi melibatkan mereka dalam setiap proses transisi energi. Karena kan prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang dan kita juga mau menuju target net zero emission. Nah, itu teman-teman disabilitas tuh gimana tuh mereka tahu kalau misalnya kita mau mencapai net zero emission? Itu udah ada sampai situ nggak sih, Mbak, wacananya? Karena aku nulisnya sih gini ya, maksudnya ketika teman-teman disabilitas itu dilibatkan gitu ya, itu akan mempermudah pemerintah juga dalam pembangunan dan keberlanjutan gitu kan. Betul. Pada saat warganya terbangun kan memang negara terbantu gitu ya. Sejauh mana teman-teman disabilitas udah tahu tentang net zero emission? Barang apa itu? Oh iya kan? Aku udah menduga jawabannya. Barang apa ini? Jadi memang kita perlu membangun fondasi itu dari dasar ya, Mbak, untuk disabilitas ya. Ya pada saat misalnya juga dokumen NDC itu juga dirancang gitu kan, nggak ada nyebutin tentang disabilitas. Roadmap-nya itu hanya disebutkan 2 kali kalau nggak salah ya di dokumen ini ya, roadmap untuk NDC itu, tapi nggak jelas itu maksudnya buat apa gitu loh. Jadi kita juga kadang-kadang ya kayak gitu harus lebih gencar sih advokasinya. Tapi kan advokasi itu mahal sebetulnya.
Betul sih. Dan kita juga limit orang-orangnya gitu yang mengerti itu. Jadi memang kita sih dari HWDI tetap ini ya, mendorong teman-teman gitu, nggak usah khawatir belum tahu, masuk dulu aja. Masuk dulu aja udah. Masuk dulu aja supaya terlibat gitu ya. Iya, masuk dulu aja karena gimana pun juga kita tetap masukinnya dari sisi disabilitasnya aja dulu gitu kan. Kalau belum mengerti tentang yang di sini nanti kita sama-sama lah. Jadi beriringan gitu loh ininya, prosesnya. Jangan nunggu dulu mereka ngerti semuanya gitu ya, berarti kan berapa puluh tahun lagi tuh baru dilibatkan. Tapi dari sekarang udah masuk dulu aja kalau ada yang undang gitu, nanti kita bantu gitu. Kalau Mbak Rina punya rekomendasi, sebenarnya pengennya apa sih ngomong ke pemerintah? Kita tuh pengennya ini loh untuk transisi energi. Yang aku tahu juga transisi energi ini belum pernah ada research tentang bagaimana sih dampaknya atau kebutuhan yang real terkait dengan disabilitas. Padahal research itu penting gitu ya. Itu dari awal enggak. Terus yang kita harapkan juga itu yang memang ada research yang tematik gitu ya. Jadi diskusi-diskusi tematik itu sangat penting untuk merekam apa-apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat kita membicarakan tentang transisi energi gitu loh. Lalu ya pastinya ini ya, gender disability dan interseksionalitas ini harus juga tergambar dari proses-proses yang ada. Lalu pelibatan organisasi disabilitas itu sangat penting karena kita tuh juga beragam gitu ya. Ada disabilitas netra, ada disabilitas mental, intelektual, dan juga fisik dan rungu wicara. Belum lagi yang multi, yang lebih dari satu disabilitas. Mereka punya kebutuhan spesifik sendiri. Biasanya pemerintah atau pihak lain itu pengennya nggak banyak-banyak, pengennya satu aja mewakili semua. Saya bilang, ya saya tahu cara, misalnya ya contohnya saya tahu cara berkomunikasi dengan tunarungu, saya ngerti kebutuhan dia, tapi saya nggak pernah hidup sebagai seorang tunarungu, jadi nggak bisa saya bicara untuk dia gitu. Sedangkan dia punya kebutuhan yang sangat spesifik yang kita nggak pernah tahu. Iya betul. Gitu. Jadi memang harus ada diskusi-diskusi tematik transisi energi untuk disabilitas, misalnya yang berkeadilan untuk disabilitas misalnya, itu kan belum pernah ada. Tapi artinya yang ini ya, yang memang akan masuk ke dalam anggaran-anggaran, yang masuk ke dalam kebijakan-kebijakan gitu, yang nggak cuman ya itu tadi, yang nggak cuman diskusi datang absen dan pulang. Oke, sekarang aku mau tanya soal pembiayaan nih. Pernah nggak sih teman-teman disabilitas dilibatkan dalam perbincangan soal pembiayaan transisi energi ini? Enggak, jawabannya enggak. Ini ngomong sama Mbak Rina tuh jawabannya belum, tidak ya. Tapi memang realitanya begitu, nggak apa-apa guys. Ini insight baru buat kita bahwa memang sejauh itu bahasa transisi energi ya, perbincangan soal transisi energi bagi teman-teman disabilitas supaya kedepannya masalah transisi energi ini juga ayo dong lebih tajam lagi melibatkan teman-teman disabilitas gitu ya. Iya. Jadi belum ada Mbak? Belum. Padahal secara anggaran data disabilitas aja di kita kan nggak selesai-selesai. Padahal pada saat kita mau bicara tentang pembiayaan, data disabilitas itu sangat berpengaruh besar gitu. Sekarang ini masih data-data itu bersifat sektoral gitu. Jadi Kementerian Kesehatan punya sendiri, kalau Kementerian Sosial punya sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya sendiri gitu, masih belum terpusat. Ini yang kita juga gimana kita bisa merancang sesuatu yang baik gitu ya kalau datanya aja masih di sana sini gitu loh. Datanya masih bercecer gitu loh. Dan ini masih tugas negara karena kalau dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities itu kan turunannya di kita kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu ada aturan turunannya, 2 yang belum direalisasikan adalah tentang konsesi dan tentang pendataan.
Wah, apa Padahal udah dari tahun 2016 ininya undang-undangnya. Undang-undangnya ya. Nah, konsesi ini juga kita harapkan nantinya akan berimbas kepada pemanfaatan transisi energi gitu loh. Karena kan konsesi itu kan potongan harga ya. Nah, kita harapkan ya untuk hal-hal tertentu potongan harga itu bisa sampai 100%. Karena memang ada kerentanan kita untuk tidak bisa mengakses sesuatu, misalnya kalau itu tidak ada potongan harga sampai 100%. Dan sebetulnya kan kita udah punya praktek-praktek baik ya, kayak misalnya walaupun ada masalah di sana sini, tapi kan paling enggak kayak misalnya untuk warga miskin itu kan kesehatan udah gratis gitu. Itu kan artinya potongan 100% gitu. Iya, betul. Itu dari segi pembiayaan ya. Artinya saya agak-agak, tapi kita nggak boleh hopeless ya. Kita nggak boleh putus asa ya. Kita justru harus mendorong supaya bagaimana pengaruh utamaan JETSI ini, khususnya di ragam disabilitas ini, harus terus tersuarakan dalam proses transisi energi itu. Betul. Pertanyaan terakhir buat Mbak Rina. Aku dapat sepeda nggak habis ini? Waduh, kita langsung bingung nih menyediakan sepedanya nih. Jadi kira-kira nih kalau Mbak Rina berada dalam posisi stakeholder yang memangku kebijakan, apa yang bakal Mbak Rina aplikasikan tentang transisi energi ini kepada teman-teman disabilitas? Masukan apa gitu? Masukan apa? Ya itu tadi, transisi energi aku kasih bahwa harus juga perspektif transisi energi ini harus bisa mencakup tidak hanya transisi energi lama ke energi baru, tapi juga transisi yang cuman kebermanfaatannya untuk satu orang atau cuman segelintir orang, itu kebermanfaatannya bisa lebih masif lagi. Itu yang aku juga mau. Plus ya memastikan bahwa setiap orang dengan ragam yang berbeda-beda itu bisa mengakses semua entah itu proses informasi maupun produk-produk transisi energi. Oke, kalau gak jadi terakhir nih Mbak karena lanjutannya. Kalau di Indonesia kan ada Just Energy Transition Partnership. Itu menyebutkan juga pengaruh utamaan JETSI gitu. Tapi teman-teman selama ini sudah dilibatkan atau belum? Ini kalau yang CIPP JETP. Ya, CIPP JETP ini kan ya masih belum ini ya. Ya itu tadi masih belum bermakna kalau bagi kami sih. Oke. Masih belum bermakna. Wah, ini masih di podcast kita menyerang banyak orang loh Mbak. Podcast kita menyerang banyak orang. Tapi nggak apa-apa ya. Ini ilmu, ini realita. Ini yang harus kita benahi gitu ya Mbak ya. Ini yang harus kita hadapi juga. Karena teman-teman disabilitas mau nggak mau juga akan merasakan peralihan energi ke energi terbarukan gitu ya. Kayak gitu. Mungkin ada lagi dari Mbak Rina yang mau disampaikan terkait ini? Terkait transisi energi ini ya memang sebetulnya sih nggak di transisi energi ya, tapi di setiap isu ya. Kalau pada saat kita memang berpikirnya secara holistik gitu ya, semua tidak setengah-setengah, tidak parsial, dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, itu pastinya program ataupun perencanaan itu akan bisa berjalan dengan baik dengan mendengarkan atau berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memang mengerti gitu ya. Jangan juga misalnya nanya ke penyandang disabilitas yang mana gitu kan. Oh iya benar. Kayak sama dengan kalau perempuan gitu ya, udah nanya sama perempuan, perempuan yang mana gitu kan. Itu kadang-kadang yang hal-hal seperti itu yang harus bisa lebih selektif gitu ya, dari terutama untuk semua stakeholders sih, karena pada saat memang tanya bersalah ya itu sesat di kamar pembantu ya.
Aduh. Marina nih. Aku tercengang guys, jujur. Diskusi kita ini fruitful banget ya Mbak ya. Aku jadi tahu ternyata ragam disabilitas itu punya kebutuhan yang beragam juga, yang butuh diakomodir, butuh diakui, butuh dilibatkan secara bermakna dalam proses transisi energi supaya transisi energi berkeadilan ini dapat berjalan lebih efektif dan merata. Betul. Gitu. Jadi itu tadi obrolan kita dengan Mbak Rina. Tepuk tangan. Seolah-olah banyak penonton di sini. Thank you Mbak Rina. Kita ketemu lagi di ada penonton guys, ada suara penonton. Thank you guys. Thank you guys. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Lantai 2. Bye bye. Bye bye.